pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Semua dapur itu kan diwajibkan karena ada kejadian KLB kemarin ya Mbak. KPMB itu dapur itu kan diwajibkan untuk terus persyaratan harus dilengkapi karena juga ada grade ya kan, dari mulai grade A, B, C. Kita terapkan nanti, kita berikan pengarahan, kita berikan arahan jangan sampai melaksanakan di luar SOP yang ada di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Kita keras ini untuk melaksanakan. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita. Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Sumatera Selatan memastikan setiap pemilik dapur memenuhi persyaratan yang ditentukan Badan Gizi Nasional. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang dicopot usai kasus pungli yang melibatkan belasan pegawai. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Nadia. Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Sumatera Selatan memastikan setiap pemilik dapur memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional. Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Sumatera Selatan terus mendorong serta mengawal kedaulatan pangan program Makan Bergizi Gratis MBG dengan memperkuat komunikasi antar anggota. Ketua GAPEMBI Sumatera Selatan Tri Yulia Rizky mengatakan, sejak dikukuhkan Februari lalu, GAPEMBI Sumatera Selatan terus berkembang dan memastikan anggota termasuk yang memiliki dapur makan bergizi gratis memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional, seperti peralatan dapur dan sertifikat layak hygiene sanitasi. Itu dapur itu kan diwajibkan untuk terus persyaratan harus dilengkapi karena juga ada grade ya kan, dari mulai grade A, B, C. Nah, terkait itu, setiap dapur itu kan wajib ada penjama makanan, sertifikat layak higienis, HACCP halal, DMISET. Nah, GAPEMBI menjadi wadah untuk menyiapkan pelatihan itu, mengkoordinir dapur-dapur supaya dapur-dapur itu segera memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh BGN. Sama mengkoordinir setiap ini diutamakan ya Mbak untuk masing-masing anggota mengkoordinir kayak. Tapi tidak jadi kemungkinan untuk yang yang bukan anggota tidak diperbolehkan juga. Selain itu, Kiki sebutan Ketua GAPEMBI Sumsel ini juga menggelar pelatihan untuk anggota dalam pemenuhan persyaratan untuk menjadi mitra dapur Badan Gizi Nasional. Ia juga menyebut pelatihan itu boleh diikuti di luar anggota GAPEMBI. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Guru Olahraga SD Negeri 18 Palembang, Dwi Yayang, menyatakan sangat mendukung adanya program makanan bergizi gratis atau MBG di sekolahnya dan berjalan lancar serta mendapatkan antusias tinggi dari para siswa. Menurutnya, anak-anak setiap hari selalu menanyakan menu makanan yang akan dibagikan. Ia menilai program tersebut sangat membantu, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, karena dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Pada program MBG ini, Bu? Saya pribadi, saya ingin ini dilanjutkan. Ini akan menjadi program yang sangat baik sebenarnya. Kemudian juga untuk MBG ini kalau bisa ya mungkin kedepannya bisa seperti negara maju seperti Korea dan Jepang ya, yang punya dapur sendiri seperti itu, ada koki sendiri dan ahli gizi sendiri di sekolah. Jadi mereka tuh makanya Ia berharap program MBG dapat terus dilanjutkan ke depan dengan perbaikan dari sisi kualitas gizi makanan, dan Dwi juga menyarankan agar pemerintah melibatkan tenaga profesional di bidang gizi dalam penyusunan menu makanan. Selain itu, ia berharap ke depan sekolah-sekolah di Indonesia dapat memiliki dapur sendiri seperti di negara maju, sehingga kualitas makanan dan kebutuhan gizi siswa dapat lebih terjamin. Baik pendengar, kita akan dengarkan ragam komentar masyarakat.
Hai, saya Caca. Menurut saya, keberadaan dapur makan bergizi gratis itu sangat membantu masyarakat, terutama bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu dan juga anak-anak sekolahan. Program ini tuh tidak hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga memastikan kebutuhan gizi harian tetap terpenuhi. Halo, saya Tony. Menurut saya standar kualitas pelayanan itu sangat penting ya, karena kan menyangkut kesehatan masyarakat. Makanan yang disajikan harus higienis dong pastinya, bergizi, seimbang, dan diolah sesuai prosedur keamanan pangan gitu. Kalau standar tidak diterapkan dengan baik, justru bisa menimbulkan masalah kesehatan. Jadi menurut saya pengawasan, pelatihan petugas, dan juga kontrol bahan baku harus benar-benar diperhatikan agar kualitasnya tetap terjaga. Halo, saya Linda. Pesan saya, pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan tetap stabil dan berkualitas agar pelayanan tidak terganggu. Terus selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak seperti sekolah, pesantren, dan penyedia bahan pangan harus diperkuat. Program makan bergizi gratis terus menjadi perhatian publik termasuk di Kabupaten Banyuasin. Dukungan dari gabungan pengusaha MBG dinilai menjadi sinyal positif untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, baik dari sisi distribusi, ketersediaan bahan pangan, hingga dampaknya terhadap ekonomi lokal. Pengamat kebijakan publik Banyuasin Emi Sumirta menilai keterlibatan dunia usaha dapat menjadi faktor penting agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Berikut kita akan simak rekaman wawancara singkat kontributor RRI Maulana bersama Emi Sumirta. Ya, Bung Emi, bagaimana Bung Anda melihat dukungan gabungan pengusaha MBG terhadap program makan bergizi gratis khususnya di wilayah Banyuasin ini dalam lebih berperan aktif lagi untuk meningkatkan kualitas dari program MBG itu sendiri? Iya, suatu kewajiban bagi pemilik SPPG, apapun namanya, pengusaha MBG atau apapun namanya itu, untuk menunjang program pemerintah yang tujuannya untuk memberi makan bergizi gratis. Salah satu bentuk dukungannya itu pertama memanfaatkan komoditas lokal, kedua mempekerjakan masyarakat setempat, ketiga memperhatikan kualitas dari menu. Banyak hal yang bisa dilakukan, tidak semata-mata hanya mencari keuntungan, karena ini merupakan suatu program, bukan suatu bisnis. Yang namanya program bentuknya pelayanan, ketika pelayanan yang diutamakan yaitu penerima manfaat. Dalam hal ini menjadi poin yang perlu digarisbawahi bagi pemilik SPPG atau pengusaha MBG untuk memperhatikan hal-hal yang seperti saya sebutkan di atas, diantaranya komoditas lokal, karena daerah pasti berbeda. Ketika di situ penghasil beras, salah satu contoh, dia membeli beras petani setempat. Ketika di situ sumber dari petani sayur, mereka manfaatkan sayuran dari petani, kan begitu. Kemudian banyak hal lagi yang bisa dimanfaatkan, tidak semata-mata mengejar keuntungan dan benefit, karena kita tahu mungkin selama ini masih baru sehingga mereka punya khawatiran tersendiri terhadap pasokan bahan baku, dan rata-rata mereka mencari bahan baku ke kota, ke pusat-pusat perbelanjaan retail modern, dan pasar-pasar pasar-pasar induk yang umumnya berada di kota. Tapi kalau mereka yang sifatnya program dan mendukung penuh apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, mereka tidak hanya mengejar benefit seperti yang kita harapkan dan diharapkan semua masyarakat, tidak hanya pemenuhan
gizi bagi anak-anak, tapi menciptakan lapangan pekerjaan, kan begitu. Oke. Oke, sejauh ini kalau Bung Emi lihat sendiri, apa yang menjadi tantangan program MBG ini dalam apa keberlanjutannya, Bung? Seperti yang Bung Emi sampaikan tadi, harus ada keterlibatan dari pengusaha lokal, produk lokal. Nah, sejauh ini apakah hal-hal itu sudah memang benar-benar berjalan, atau ada kendala-kendala yang Bung Emi lihat sepertinya memang harus ada perbaikan dari program itu sendiri? Ya, perbaikan pasti, tidak hanya di Banyuasin, di setiap tempat saya rasa terus melakukan perbaikan. Nah, pemanfaatan produk lokal, komoditas lokal, dan melibatkan pengusaha lokal itu masih minim sekali. Mungkin untuk memperkerjakan masyarakat lokal atau setempat, iya. Tapi untuk memanfaatkan komoditas dan kebutuhan lokal yang sumber daya yang ada di daerah setempat itu masih minim. Mereka rata-rata kalau kebutuhan bahan bakunya lari ke kota semua. Oke. Nah, Bung, menurut Bung Emi sendiri, sebaiknya seperti apa keterlibatan pemerintah daerah ini dalam memonitoring seluruh mitra-mitra MBG? Ya, kewajiban sebagai pemerintah daerah tidak hanya menunggu walaupun regulasinya masih belum turun atau masih belum baku, masih rancu, bahwa ini program pemerintah pusat yang wajib didukung oleh setiap pemerintah, dalam hal ini kepala daerah. Nah, mereka harus berani mengambil kebijakan-kebijakan yang terobosan, sehingga apa yang direncanakan dan dicanangkan oleh pemerintah pusat mampu memberikan manfaat yang banyak bagi warga setempat, baik itu melalui kelompok PKK, melalui kelompok tani dan sebagainya, kelompok ternak, kelompok nelayan. Khususnya Banyuasin kan itu komoditas sumber daya alamnya sangat banyak, terutama kebutuhan beras. Karena beras kita tahu bahwa Banyuasin penghasil beras terbesar, di Selatan, bahkan di tingkat nasional, kan begitu. Ya, oke. Kalau bahas terkait MBG ini kayaknya gak akan pernah habis ini, Bung. Untuk kebaikan demi masa depan generasi muda selanjutnya. Dan hanya slogan bahwa bergizi, tapi di lapangan ternyata beracun. Oke, terima kasih Bung Emi atas waktu dan informasi, untuk berbagi informasi bersama pendengar Radio Republik Indonesia pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bung. Salam sehat selalu. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang, frekuensi 9,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang dicopot usai kasus pungli yang melibatkan belasan pegawai. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan disiplin petugas. Pemerintah Kota Palembang melakukan penataan internal di lingkungan Dinas Perhubungan menyusul sorotan publik terhadap kinerja instansi tersebut pasca insiden yang memicu kecelakaan truk di kawasan Karya Jaya. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menunjuk Herianto sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang yang baru.
Herianto menyampaikan akan segera memberikan arahan kepada seluruh jajaran Dinas Perhubungan agar bekerja sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Ia menegaskan, petugas yang masih melanggar aturan akan dikenakan sanksi tegas. Selain itu, pengawasan internal juga akan diperkuat guna mencegah terulangnya terjadi serupa di kemudian hari. Jadi mengenai kedisiplinan kita terapkan nanti, kita berikan pengarahan, kita berikan arahan jangan sampai melaksanakan di luar SOP yang ada di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Kita keras ini untuk melaksanakan tugas kita di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Siap. Jadi kita pengawasan tiap hari, tiap ini kita harus pengawasan terhadap anggota-anggota kita yang ada di lapangan. Kita berikan arahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang ada di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Melalui pembenahan ini diharapkan Dinas Perhubungan dapat melakukan pengawasan serta meningkatkan kedisiplinan petugas guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan transportasi di Kota Palembang. Erlin Fartesa melaporkan. Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan perujukan pejabat dilakukan melalui evaluasi oleh tim penilai guna memastikan posisi strategis sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Wakil Wali Kota Prima Salam resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 2 pejabat pimpinan tinggi Pratama serta sejumlah pejabat administrator dan pengawasan di lingkungan pemerintah Kota Palembang. 2 pejabat tinggi Pratama yang dilantik adalah Agus Supriyanto sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan M. Imran sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Sementara itu pejabat administrator dan pengawas ditempat di sejumlah posisi strategis termasuk melengkapi struktur organisasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pelantikan ini bertujuan mempercepat realisasi program kerja serta visi misi kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota dalam sisa masa jabatan 1 tahun 2 bulan ke depan. Menurut Ratu Dewa, kelengkapan struktur di BPBD menjadi langkah penting agar penanganan program kebencanaan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih maksimal. Saya dengan Pak Wakil melaksanakan pelantikan 2 orang pejabat tinggi Pratama, Kepala Dinas Kearsipan dan Pariwisata. Terus yang lain adalah pejabat administrator. Kalau dulu eselon 3, ada sebagian kalau dulu eselon 4 dalam ini pejabat fungsional dan juga pejabat pengawas. Di mana itu? Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang kemarin sempat dalam dilantik hari ini seluruh struktur di Badan Penanggulangan Bencana Daerah lengkap sudah selesai semua dilantik. Nah, harapan saya semoga ini ada percepatan terhadap program dan kegiatan visi-misi kami berdua karena 1 tahun 2 bulan ini kami ingin ada percepatan terhadap semua program itu. Khususnya tergabung dari 3 atau 4 organisasi perangkat daerah termasuk rumah sakit hari. Sementara besok segera kami setor. Ya, setor biasanya diproses paling tidak makan waktu 1 bulan, maka sementara kami tunggu pelaksana tugas. Selama 1 tahun, 1 bulan nanti setor baru kita lantik yang definitif. Hubungan ya khususnya. Ratu Dewa menambahkan sejumlah jabatan yang masih kosong akan diisi sementara oleh pelaksana tugas atau PLT sambil menunggu proses seleksi terbuka. Pemerintah Kota Palembang menargetkan proses seleksi dan penetapan pejabat definitif rampung dalam waktu sekitar 1 bulan. Wali Kota menegaskan seluruh penunjukan pejabat dilakukan melalui evaluasi menyeluruh bersama tim penilai untuk memastikan posisi strategis diisi aparatur yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Dengan struktur yang lengkap, pemerintah Kota Palembang berharap roda pemerintahan semakin efektif, solid, dan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Lamsihar Silitonga melaporkan. Berdengar kabar mengenai kecelakaan maut bus antar kota antar provinsi dan truk tangki di Muara
Muratara hingga penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan akan warnai Kilas Sumsel pekan ini. Kilas Sumsel pagi ini disusun dan disampaikan Rian Apridani. Kilas Sumsel. Kecelakaan tragis menimpa bus antar lintas Sumatera atau ALS di wilayah Musirawas Utara yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Bus tersebut terbakar hebat setelah terlibat kebakaran dengan truk tangki pada Kamis lalu. Tim DVI Polda Sumsel telah diturunkan untuk melakukan identifikasi jenazah melalui tes DNA di Rumah Sakit Bayangkara Palembang karena kondisi korban yang sulit dikenali secara fisik. Kejadian ini menjadi duka mendalam bagi masyarakat Sumatera Selatan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan intensif terkait penyebab pasti tabrakan. Sementara beberapa korban selamat saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama BMKG dan lintas instansi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla pada awal Mei 2026. Dalam apel kesiapsiagaan di Geria Agung Palembang 6 Mei lalu, BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini akan datang lebih awal dengan sifat bawah normal atau lebih kering akibat potensi El Nino moderat yang mencapai 92%. Polda Sumsel juga telah mengaktifkan Deskarhutla Nasional untuk mempercepat koordinasi pemadaman dan pencegahan. Operasi modifikasi cuaca atau OMC mulai diintensifkan, khususnya untuk menjaga tinggi muka air di lahan gambut agar tetap basah, guna mencegah titik api yang kerap meluas di wilayah penyangga ibu kota provinsi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Oku pada awal pekan ini mengakibatkan Sungai Ogan meluap dan merendam Desa Gunung Meraksa. Berdasarkan data BPBD, sedikitnya 164 kepala keluarga atau sekitar 450 jiwa terdampak banjir. Ketinggian air yang sempat mencapai pemukiman warga memaksa tim gabungan melakukan penanganan darurat dan evakuasi mandiri. Pemerintah setempat terus mengimbau warga di sepanjang aliran sungai untuk tetap waspada, mengingat cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi di masa peralihan musim. Bantuan logistik berupa bahan pangan dan obat-obatan mulai disalurkan ke titik-titik pengungsian sementara. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin mencetak sejarah baru terkait pengelolaan sumber daya alam lokal. Pada Rabu lalu diumumkan bahwa proses tata kelola sumur minyak masyarakat akan segera dikelola secara legal dan tertata. Langkah ini diambil untuk menekan angka kecelakaan kerja serta kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Muba. Selain itu, Pemkab Muba sedang mempercepat proses peralihan layanan listrik PLN yang ditargetkan rampung pada 15 Mei mendatang. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan listrik bagi seluruh pelanggan di daerah tersebut dan mendukung produktivitas industri rumah tangga. Kabupaten Muara Enim memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026 dengan upacara hikmat di halaman SD Negeri 6 Muara Enim pekan lalu. Bupati Muara Enim menekankan tema menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Acara ini menjadi momentum refleksi bagi tenaga pendidik di daerah tersebut untuk mengadopsi kembali filosofi sistem Among dari Ki Hajar Dewantara. Selain agenda pemerintahan, suasana hangat juga terlihat dari kegiatan komunitas lokal yang memperkuat solidaritas sosial. Berbagai organisasi masyarakat di Muara Enim mulai mengonsolidasikan program kerja sosial untuk mendukung pembangunan daerah, terutama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil di sektor ekonomi kreatif. Kilas Sumsel. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Sumatera Selatan memastikan setiap pemilik dapur memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang dicopot usai kasus pungli yang melibatkan belasan pegawai. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang.
Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang inspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia mengucapkan selamat pagi, undur diri, dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.